Kami harus bisa menempatkan diri, baik itu sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, maupun sebagai seorang pemimpin. Tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan di sini untuk menumbuhkan jiwa perjuangan. Karena kan mereka dari pegawai-pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan, sehingga dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan akan menumbuhkan kembali jiwa perjuangan mereka. Kita senang bisa memberikan materi kepada siswa yang siswa mungkin sangat buta sekali dengan ilmu militer. Sukanya banyak, kami bisa melatih dari seluruh lapisan masyarakat. Kami bisa berperan serta di dalam menumbuhkan jiwa kebangsaan. Telepon saya, Bro, telepon deh. Aku telepon dulu ya. Iya. Kamu ada pulsa nggak? Ada dong. Oh, iya. Kan kemarin baru dikirimin. Oh iya, aku nggak ngirim apa-apa. Siapa tuh kirimin? Saya telepon dulu, nanti baru kita bahas ya. Oke, fine. Cie. Lo, gue. Yakin? Jangan dong saya. Sayang kayak gini diputusin. Saya telepon dulu ya. Hei Put. Namanya si Putri. Put. Putri, ini Trinia. Put, bisa ke tempat biasa nggak? Iya, di lampu merah Mampang. Iya Put, ada yang mau saya kenali nih sama kamu. Nanti lihat aja sendiri, aku tunggu ya. Iya. Oke, secepatnya, dadah. Aduh, deg-degan deh ya. Deg-degan gue tuh. Gue juga Pokoknya deg-degan. teman saya cantik, Aduh. kuat, Atasan pasti lagi. dapat melindungi atasan. Udah, bebas pasti. Ya, pegang. Iya, Pegang. iya. Sini. Hei. Tapi gue deg-degan nih, bro. Ini atasannya lebih cantik. Ada atasannya lagi nggak? Tinggi. Keren. Cakep, cantik. Cakep gak? Cakep. Pokoknya TOPBGT. Lo beruntung banget lo. Beruntung banget lo, Wan. TOPBGT banget. Pokoknya bisa melindungi masyarakat. Udah, buat gue. Jangan. Paling cakep untuk saya. Ya udah, SMS Put. Udah, ntar lagi datang ya. Ntar lagi nyampe. Lu emang Tunggu nih. selamat ya, Wan. Siap. Akhirnya penantian panjang lu. Dapat juga. Jangan ngiri ya. Lu dengar tuh? Pasti cakep tuh. Jangan ngiri. Udah teriak-teriak. Jangan ngiri. Buat gua dah. Buat gua aja. Tukaran. Masa mau dapat jodoh gitu? Nggak boleh bagi-bagi. Lu bener nggak mau? Bang, untuk saya. Ya udah, ambil tuh. Udah. Dah situ. Ambil. Ya. Ambil. Tuh, ambil pokoknya. tempatnya. Cium tangan. Sabar. Tangannya gede banget. Tadi saya telepon oleh anggota, katanya ada yang ingin kenalan. Iya Pak. Anda siapa? Maksudnya apa? Lo. Bapak punya anak cewek nggak Pak? Maksudnya mau ngomong anak saya? Enggak, itu cewek. Saya kan masih jomblo Pak. Jomblo. Saya cari cewek. Tadi atasannya cakep. Kok datang bapak gini sih Pak? Kasihan teman saya Pak, ini kasih tips lah supaya bisa cari cewek tuh yang seperti apa. Kayak saya kan bener tuh, milih Trinia, cantik, tinggi, mantep. Oke, saya sarankan ya, Wan, kalau mencari perempuan itu, carilah perempuan yang sesuatu. Selamat malam. Kau melihatku sampai terdengar bunyi dak dik duk dak duk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuhku, di rambut sampai ujung kaki. Cintaku
sesuatu. Peluklah aku di pelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diriku membayangkan sesuatu. Oh, wanita angkatan darat suara itu. Thank you. Menjadi seorang kawat adalah suatu pilihan tugas yang sangat mulia karena mereka mengambil bagian di dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu tugas mulia lainnya adalah ikut memelihara perdamaian dunia. Karena apapun yang berkaitan dengan tugas-tugas negara, itu adalah tanggung jawab besar bagi mereka. Dan ketika mereka jauh daripada keluarga mereka dan rekan-rekan mereka, saya percaya ada satu jiwa yang namanya jiwa korsa yang membuat mereka bisa tetap bertahan. Mungkin seperti itu, Bedu? Betul, karena seperti kata orang Sunda bilang, ya, yang mampu bertahan, yang mampu sukses adalah orang yang bisa beradaptasi. Bahasa Sundanya di mana? Nggak ada. Gua mana bisa keren sih Ki kayak lu. Pemirsa, di Kamera Ria saat ini kami mengundang 3 orang yang sangat spesial. Mereka adalah anggota Kowat yang pernah ditugaskan ke luar negeri dan yang akan ditugaskan ke luar negeri. Saya mohon hadirin berikan sambutan kepada Letnan Kolonel CAJ Kowat Sri Indarti, Sersan Mayor Kowat Rita, dan Sersan 2 Kowat Retno Hartati. Ada Sermarita dan Letkol Sri. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Kabar baik, Mas. Saya senang kalau melihat baret biru kemudian emblemnya berbeda. Itu kan PBB ya? Ya betul. Berarti saya Anda juga dulu sama baret merah. Oh iya, cuman banyak baret-baret di sini. Iya. Lain itu ya baret bukan di kepala ya, di badan. Pernah tugas kemana saja, Letkol Sri? Sejauh ini masih di sekitar negara Asia, kemudian di Afrika dan di Australia. Bagaimana dengan Sersan Rita? Kalau kami sendiri adalah penugasan pertama kami ke luar negeri, bergabung bersama pasukan PBB. Awal sekali. Dan apa yang dilakukan di sana dalam bentuk yang lebih spesifik memelihara perdamaian dunia itu seperti apa, Letkol Sri? Ya, pertama kali kami ke Afrika, khususnya di Kongo, saya bertindak dikirim sebagai military observer atau MILOP. Kemudian kami tidak tergabung dengan kontingen, artinya kami bergabung dengan negara-negara lain di dunia dalam satu kantor, kebetulan perwakilan PBB yang di Kongo yang namanya, untuk saat ini namanya MONUSCO, kalau dulu namanya MONUC gitu. Dan ternyata setelah sampai di sana, setelah tes dan sebagainya, apa yang kita harapkan, saya sebagai military observer yang notabene berpatroli ke daerah-daerah, ternyata saya ditunjuk sebagai perwira operasi di kantor PBB tersebut. Anda sendiri, Sersan Rita, selama ini Anda bertugas, masalah atau tantangan apa yang paling berat yang Anda hadapi di lapangan? Baik, selama masa kami penugasan di sana, banyak sebenarnya hal-hal yang menjadikan inspirasi atau bahkan hal-hal yang berkesan. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika kami harus terjun langsung di lapangan bersama-sama bertugas bersama dengan hampir rata-rata adalah kaum pria, baik dari Indonesia sendiri maupun dari militer asing. Dan di situ kami dituntut tingkat kedewasaan yang sangat tinggi. Biar bagaimanapun kami adalah wanita yang memiliki kodrat. Perasaan juga ya? Gimana? Perasaan. Perasaan pasti, Mas. Iya, saya juga perasaan. Saya punya perasaan. Perasaan saya pria, kok wanita gitu. Maaf, ini pertanyaan mungkin agak selengean, tapi apakah ketika Anda bertugas di daerah konflik, Anda menggunakan bulu mata itu?
Bekas tadi Coki. Ini penasaran loh, ini Bekas fashion show ini tadi. Oh enggak, maksud saya namanya kan korps wanita. Iya. Untuk lebih mendekatkan diri kan, bersentuhan dengan masyarakat. Apa harus pakai make up juga kalau Coki, dia tugas di Afrika, dia pakai bulu mata, dia ngelirik ditangkap acan ntar. Hai Retno, kamu sudah tidak sabar untuk dikirim ke sana ya kelihatannya? Ya, betul sekali. Saya ingin segera cepat ke Sudan. Sudan, langsung disebut. Sudan. Yang rodanya 4. Bukan. Itu sedan, Mas. Oh, sedan. Saya mesti ajak kamu dulu untuk melihat yang satu ini. Betul. Apa, Coki? Ini adalah proses persiapan dan juga tentang penugasan anggota kuat yang ada di luar negeri tentunya. Wow, Kita ini mau pasti menyaksikan keren banget ya Mas ini. Ini keren habis. Mana dia? Yuk kita lihat. Pada waktu itu tepatnya tanggal 28 April tahun 2011 saya mendapatkan surat perintah dari staf operasi Angkatan Darat untuk melaksanakan tes penugasan PBB di Libanon. Tugasan kami ke Libanon adalah berdasarkan permintaan dari satuan yang memang menghendaki untuk wanita TNI bisa terlibat dalam pasukan UN PBB. Dan kita melalui tes-tes yang memang tidak mudah, dan setelah dinyatakan lulus, kami melalui proses pratugas di mana beberapa bulan sebelum keberangkatan kita diibaratkan bahwa kita berada di medan yang sebenarnya. Dari situ kita bisa tahu dan bisa paling tidak ada masukan harus seperti apa dan bagaimana kita di medan tugas di sana. Kami butuh penyesuaian beberapa waktu memang untuk bisa menyesuaikan, dan akhirnya mau tidak mau, siap tidak siap, kami harus melaksanakan tugas di sana. Yang pada intinya tugasnya yang terpokok dan utama adalah menjaga perdamaian. Selama saya melaksanakan penugasan di Libanon kurang lebih 1 tahun, lebih 1 bulan, membuat saya bangga. Yang pertama, saya beserta teman saya mendapatkan perintah sebagai pembawa pataka bendera UN. Pada waktu itu kita akan melaksanakan upacara medal peret. Medal peret ini merupakan upacara yang diberikan oleh PBB terhadap kontingen Garuda yang melaksanakan penugasan di negara-negara konflik setelah melaksanakan penugasan kurang lebih 6 bulan, sehingga kita mendapatkan sebuah penghargaan. Selain itu, kami mendapatkan penghargaan dari Ibu Negara Libanon, yaitu Ibu Michael Sulaiman, karena peran serta wanita TNI Indonesia yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam ikut serta menjaga perdamaian di Libanon. Baik, pemirsa Coki, ya. Kalau kita lihat tayangan tadi memang itu di luar ya, bukan di Indonesia kan? Betul. Jadi ini memang resiko dan hal lumrah yang harus dihadapi oleh para anggota kuat, yaitu jauh dari keluarga. Betul. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi tetap harus dijalani dengan penuh ikhlas dan penuh tanggung jawab, karena itu adalah hal yang memang harus dipegang teguh oleh anggota kuat. Penuh tanggung jawab, ikhlas dan teguh, Saudara Retno. Nanti itu yang Anda akan hadapi. Jadi bersiaplah dan semakin banyaklah mendengarkan pengalaman dari yang sudah-sudah, dari para senior Anda. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Letkol CAJ Kowat Sri Indarti dan Sersan Mayor Kowat Rita Erna M. Selamat atas penugasan Anda. Jika penugasan itu datang kembali, apakah Anda siap? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu jawabannya, Komandan. Dan kami akan segera kembali dengan berbincang-bincang lebih dalam lagi dengan orang yang akan ditugaskan ke luar negeri, yaitu Sersan II Retno. Sesaat lagi tetap di Kamera Ria. Kembali lagi di Kamera Ria, dan saat ini di sebelah kiri saya dan Bedu adalah Sersan II
Retno. Anda kelihatan sangat antusias untuk menyambut penugasan yang sebentar lagi tentunya Anda akan sambut dan Anda akan berangkat ya, betul? Sudah berapa lama jadi kowat? Saya sudah menjadi kowat sudah 4 tahun. 4 tahun? Wow. Masih panjang jalannya. 4 tahun. Anda akan ditugaskan kemana, Mbak Retno? Saya akan ditugaskan ke Darfur, Sudan. Apa yang menjadi kebanggaan dari penugasan Anda kali ini ke Sudan itu? Perlu diketahui semuanya bahwa Satgas ke Sudan ini merupakan Satgas pertama kali di Indonesia. Anda kan 4 tahun berdinas, Ya, betul. kemudian mau berangkat ke Sudan. Komentar keluarga Anda tentang rencana keberangkatan Anda ke luar negeri itu, apa kata mereka? Komentar keluarga saya, terutama orang tua saya, sangat mendukung. Karena yang pertama, untuk mencari pengalaman dan salah satu kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Keluarga ada di mana, Mbak Retno? Kebetulan keluarga saya ada di Palembang. Terakhir ketemu mereka? Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Wow, 2 tahun gak lama. ketemu. Adakah sesuatu yang belum sempat Anda persembahkan kepada orang tua Anda, mengingat 2 tahun adalah waktu yang lama belum berjumpa? Ada keinginan mereka yang belum Anda bisa penuhi? Mungkin keinginan orang tua saya tidak berlebih-lebih, yang orang tua saya menginginkan saya sukses dan bahagia. Dah, itu aja. Mereka bangga Anda menjadi kowat kan, betul ya? Bangga sekali. Kami punya sedikit hadiah untuk Anda, tapi jangan melihat jumlahnya atau melihat bentuknya, tapi anggaplah ini sebagai sebuah kekuatan untuk Anda. Ada yang mau berbincang dengan Anda di televisi di belakangmu ini. Anda siap? Siap. Jangan nangis, janji? Janji. Oke, boleh bergeser 2 tempat duduk di sebelah ujung supaya Anda bisa melihat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam. Selamat malam Kapten, selamat malam Ibu. Malam. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Silakan Retno, mau bicara dengan Bapak sama Ibu, silakan. Halo, Mbak Retno. Ya, Ma. Ya. Apa kabar, Ma? Baik, Mbak. Mbak Retno gimana? Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah sehat, Ma. Alhamdulillah. Kok lama ya? Udah lama nggak pernah telepon. Kemana aja, Mbak tuh? Mana aja, Mbak? Mungkin Bapak nggak pernah minta pulsa kali. Maaf, Ma, mungkin kalau saya nggak pernah ngasih kabar ke rumah karena saya sekarang sedang melaksanakan PDT atau latihan pre-deployment training di PMPP TNI Sentul. Oh iya. Mungkin karena banyak kegiatan saat malam, karena kan kegiatan selesai sore, mungkin istirahat, sholat makan, maghrib, mungkin langsung menuju aula lagi untuk melaksanakan bimsuh sampai malam. Oh, gitu ya. Tapi Mbak gimana? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, Ma. Alhamdulillah. Jangan lupa, Mbak ya. 5 waktu ya. Iya, Ma. Berdoa. Mama nggak bisa menahan air mata. Kebanggaannya sama kamu di sini itu Kamu melebihi. nggak bisa telepon Mbak Retno. Lihat, dengar itu. Ibu selalu berdoa untuk kamu, Mbak. Iya, Ma. Ibu sayang. Tetap semangat ya, Mbak ya. Iya, Ma. Iya. Jangan pernah putus asa ya. Kasih motivasi adiknya biar kita orang tua bangga ngelihat Mbak Retno. Ya. Iya, Ma. Kawan-kawan kamu juga nanyakan mana, kok kamu nggak pernah pulang? Ibu bilang kalau Mbak Retno itu lagi ada kegiatan, lagi ada ini. Jadi kadang ibu suka sedih aja. Tapi yang penting Mbak Retno tetap ya. Halo, Ibu. Mbak Retno, maaf. Ini ada kesalahan teknis, mungkin ada kendala di sinyal juga. Kita terbatas dengan jangkauan karena Jakarta dengan Jauh juga ya? Palembang ya, di Lahat. Maaf, nanti mungkin kita akan coba sambungkan lagi. Setelah melihat langsung keadaan ayah dan ibu sehat seperti itu, perasaan Anda bagaimana sekarang? Senang, sangat senang karena bisa melihat kedua orang tua saat ini masih dalam keadaan sehat. Ya, kamu ingin segera kembali gak sih ke Palembang? Mungkin kalau diizinkan sebelum berangkat saya akan kembali dulu ke Palembang minta doa restu kepada kedua orang tua saya. Kamu mau izin itu kepada komandan kamu? Saya percaya dengan segala hikmat dan kebijaksanaan beliau pasti akan memberikan izin itu, saya percaya. Tapi kamu melihat mereka langsung pada saat kami melakukan hubungan ini, kamu berasa ingin langsung ketemu gak sih? Ingin peluk gitu? Ya, betul. Seandainya mereka
lebih dekat daripada telekonferensi tadi, apa yang mau kamu lakukan ke mereka sebenarnya? Mungkin meminta doa restu untuk supaya selamat sebelum berangkat sampai dengan selesai penugasan. Kamu biasa memeluk ibu papa? Mama papa biasa dipeluk, biasa dicium nggak? Ya, biasa. Anak keberapa Mbak Retno? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Satu kejutan, bukan dari Palembang, tapi memang sudah kami simpan di belakang. Dia tidak tahu hal ini. Saudara Retno tidak tahu hal ini, saudara. Dua tahun tidak berjumpa. 2 tahun tidak bertatap muka. Sulit menghubungi karena pelatihan-pelatihan yang begitu berat dan sibuk. Seorang putri sulung dari 3 bersaudara. Dan kami mendedikasikan pertemuan ini untuk seorang prajurit yang selalu siap untuk mengemban tugas negara. Kapten Sudiono, berkenan, Ibu berkenan bersama kami di sini. Selamat malam. Malam Om Joki. Kami sudah mendengar banyak hal sejak Ibu dan Bapak berbicara tadi. Apa doa terbaik yang akan menyertai putrimu Mbak Retno untuk pergi ke Sudan membawa misi perdamaian dunia? Doa untuk si Retno pertama sehat Om Joki. Sehat dulu pertama, dengan sehat bisa menjalankan tugas-tugasnya gitu. Apa yang mau Anda sampaikan sebagai seorang prajurit, sebagai seorang senior, pimpinan dan ayah bagi Saudara Retno? Terima kasih. Mengenai tugas keluar ke Sudan, kami selaku orang kota tetap mensupport, tetap memberikan doa kepada seluruh prajurit yang berangkat ke Sudan. Ini membawa misi untuk Angkatan Darat di Indonesia ini. Mudah-mudahan selama melaksanakan bertugas nanti berhasil. Berangkat 1 batalion, kembali juga 1 batalion. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama Mas Eko. Tetap pegang tangan anak Ibu seperti itu terus. Berapapun lamanya, hak Ibu sepenuhnya. Inilah putrimu, inilah kebanggaanmu. Korps Wanita Angkatan Darat. Selamat malam semuanya. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Aku percaya kali ini kau pasti bisa. Ku tanya, ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa aku di sini. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Terima kasih.
membuat suasananya lebih cair. Terima kasih, brother. Tadi kita sudah mengharu biru bersama-sama dengan kisah dari seorang Kowat yang akan diberangkatkan ke Sudan. Keluarganya pun kami bawa langsung ke Jakarta. Dia sangat terkaget-kaget. Sekarang kita akan kembali kepada sebuah acara panggung yang tidak biasa. Lagi-lagi para Kowat harus saling berkompetisi. Tapi kali ini bukan berkompetisi untuk penugasan. Apalagi untuk kenaikan pangkat. Tidak. Tapi untuk bernyanyi. Inilah saatnya Kowat Idol akan digelar langsung saat ini juga. Saya harus panggilkan dulu perwakilan dari 3 grup yang akan mengikuti Kowat Idol ini. Mereka adalah wanita-wanita tangguh dan cantik dan suaranya juga bagus-bagus. Sekarang saya undang perwakilan dari grup Sri Kandi. Silakan. Silakan ke tengah langsung. Selanjutnya